Aku pelakor iya, betul pelakor. Tapi itu kan 4 tahun silam ya, udah lama. Kalau misalkan gak hamil gitu ya dokter, kayaknya aku gak akan berisik deh. Gak akan seberisik ini, karena kan memang sebelumnya juga aku banyak mantan yang artis atau pejabat juga ada gitu ya. Ya karena gak ada anak ya aku mau diem. Kalau dilihat dari perselingkuhan, ya yang poligami juga masih bisa selingkuh. Oh, udah poligami juga masih tetap bisa selingkuh. Ada yang seperti itu. Itu persoalan pertahanan keimanan saja. Oke. Keimanan saja. Jadi jangan bilang misalnya mengatakan gara-gara tidak dibolehkan poligami selingkuh. Oh enggak. Bukan begitu. Cara berpikirnya enggak begitu. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Menyikapi banyak berita viral yang beredar baru-baru ini di media sosial, kita melihat ada salah seorang mantan pejabat yang kemudian disangka gitu ya, atau dituduh atau diakui oleh salah satu perempuan ternyata pernah berhubungan dan memiliki anak gitu ya. Fenomena itu tidak hanya terjadi baru-baru ini aja sebetulnya. Sebelum-sebelumnya juga kita lihat ya, banyak sekali dari karangan-karangan pejabat, orang-orang sukses. Kayaknya perselingkuhan itu sudah menjadi keseharian. Bahkan survei di Indonesia sendiri kurang lebih 40% dari Just Dating melakukan survei itu pernah melakukan selingkuh. Ini ada apa fenomena ini? Kenapa bisa terjadi dan apa solusinya? Kita tanya saja narasumber kita yang luar biasa hari ini, Pak Ustadz Hafidin atau Coach Hafidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sempat saya sampaikan tadi bahwa ada fenomena ini. Sebenarnya ini bukan hanya sekarang karena ramai di medsos, tapi sebelumnya saya yakin juga terjadi. Perselingkuhan ini kan luar biasa ya. Terjadi tidak hanya di Indonesia juga di luar negeri. Tanggapannya apa, Tad? Ya kalau dari gejala sosial ya memang tidak akan pernah sepi. Itu pasti terjadi. Gitu. Dan memang ya apalagi di dunia modern saat ini. Gitu. Di zaman dulu juga ada. Itu memang aslinya sudah bukan persoalan yang aneh. Gitu. Sehingga ya seharusnya ya berita yang kemarin itu tidak menjadi konsumsi publik berlebihan. Karena masih banyak problematika bangsa yang harus diselesaikan. Daripada hanya sekedar menggoreng keburukan orang lain, toh nggak ada manfaatnya untuk apa? Untuk bangsa, untuk pembangunan, apalagi untuk ya hal-hal yang lain nggak ada. Jadi bagi saya ya selingkuh itu ada di segala zaman. Gitu. Persoalan kemudian peningkatan hari ini ada, menurut saya bukan peningkatan, tapi karena sekarang terdeteksi. Dulu kan nggak ada lembaga survei, kira-kira begitu. Dan kalaupun ada tidak dipublish seperti saat ini, kira-kira begitu. Jadi kalau ada seorang tokoh hari ini dipublish segala macam, aslinya bagi saya sih nggak perlu. Gitu. Sebenarnya biasa aja ya. Biasa aja santai. Gitu. Karena itu sudah hal pasti normal di masyarakat akan ada seperti itu. Cuman problematikanya hari ini mungkin barangkali karena unsur politik, unsur apa yang dibesar-besar. Di belakang itu kita nggak tahu ya, sehingga terblow up sebesar ini gitu ya. Saya melihat dari sisi sosial ya, bukan dari sisi agama. Begitu. Nah, lalu ketika kita bicara mengenai perselingkuhan, kehidupan monogami, terutama pasangan yang mempunyai istri satu gitu, itu apakah sebenarnya secara kodrat nggak cukup atau gimana sih, Tad? Kalau dilihat dari perselingkuhan, ya yang poligami juga masih bisa selingkuh. Oh, udah poligami juga masih tetap bisa selingkuh. Ada yang seperti itu. Itu persoalan pertahanan keimanan saja. Keimanan saja. Jadi jangan bilang misalnya mengatakan gara-gara tidak dibolehkan poligami selingkuh. Oh enggak. Bukan begitu. Cara berpikirnya enggak begitu. Karena selingkuh enggak selingkuh itu pilihan. Pilihan. Gitu kan sabar untuk tidak selingkuh juga bisa. Kira-kira begitu kalau saya ini kan. Jadi kalau mengatakan bahwasanya supaya nggak selingkuh poligami enggak juga. Coba bilang enggak juga. Karena itu sebuah pilihan. Begitu. Kalau pilihan itu ada di setiap orang, tergantung tadi pertahanan keimanannya ya. Tergantung seperti itu. Berarti kan nggak perlu juga seperti pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang di era gubernur yang sekarang ASN-nya itu untuk poligami. Melarang, bukan ada syaratnya. Oh iya.
Itu juga berlebihan menurut saya. Berlebihan. Biarlah syariat ini diamalkan yang tidak ada urusannya dengan kebijakan publik, tidak merugikan negara dan seterusnya. Tidak perlu negara ikut turun kemudian mengekang dan seterusnya. Biarkan saja. Kalau misalnya ada masalah, ya sudah negara berperan untuk misalnya melakukan pendidikan dan lain sebagainya, kan seperti begitu. Daripada kemudian negara menjadi musuh banyak orang kan. Ada hal lain yang lebih penting intinya gitu. Ada hal yang lebih penting Dibandingkan dengan melarang daripada untuk poligami melarang gitu ya. hal-hal seperti itu. Bahkan menyuruh juga menurut saya nggak usah. Kan kita sudah pernah bahas. Ada satu partai menyuruh nggak perlu. Nggak perlu juga. Nggak perlu. Gitu, nggak perlu. Karena apa? Semua adalah pilihan. Semua adalah pilihan. Jadi yang bagus itu bukan mengekang dan juga tidak perlu kemudian sampai memblow up seseorang yang memang ada masalah dengan pribadinya di ranah publik. Nggak arif menurut saya kira-kira begitu. Iya. Tapi ya karena media dan seterusnya juga punya peranan cuan dan seterusnya ya wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Apalagi unsur politik di belakangnya untuk menjatuhkan seseorang itu bisa terjadi ya gitu. Padahal kan belum tentu benar ya. Artinya kan kita belum tahu nih sampai saat ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Karena urusan wanita dan laki-laki dalam perkara hukum itu berat dalam Islam. Harus sanggup memberikan saksi dan seterusnya gitu. Makanya hati-hati. Nggak boleh sembarangan. Nah artinya memungkinkan gak sih artinya gini, maksud saya ketika kita bicara mengenai fenomena yang Pak Hafidin tadi bilang udah biasa sebetulnya karena di blow up aja. Ada media, ada unsur politik dan sebagainya. Sebetulnya cukup gak sih orang itu dengan satu istri, dan apa yang dirasakan seorang praktisi poligami ini didampingi oleh lebih dari satu istri atau 4 istri? Laki-laki itu fitrahnya bukan satu. Fitrahnya bukan satu. Kalau kita menemukan angka 4, maka fitrahnya sebenarnya 4. Ini silakan mau diomongin apa, nggak ada masalah bagi saya kan. Makanya dalam ayat itu kalau kamu takut satu saja. Artinya bagi orang yang memang malas belajar, malas menyiapkan diri, malas menjadi laki-laki yang qawam gitu dan seterusnya, ya udah kamu satu aja. Kira-kira begitu tuh. Makanya pilihan terakhir bagi laki-laki itu satu. Bagi memang yang sudah nggak mau berupaya apa-apa. Kira-kira begitu. Tapi aslinya yang minimal 4. Dan itu untuk umat Nabi Muhammad cukup. Makanya sebelumnya diperbolehkan berapa saja. Justru dibatasi di sana. Nabi Muhammad dibatasi. Itu cara berpikirnya begitu. Supaya nanti kemudian poligami tidak perlu dilarang, gitu kan? Tidak perlu dikekang. Lalu kemudian juga yang hal-hal lain juga tidak perlu diberikan porsi besar untuk diungkit. Kira-kira begitu. Ya kecuali tadi ya ada orang-orang yang mengambil kesempatan keuntungan di balik hal tersebut ya, yang mereka akhirnya besar-besarkan seperti itu. Jadi kalau masalah fitrah laki-laki nggak ada yang cukup satu. Nggak ada yang cukup satu. Makanya bagi saya 4 ujian. 4 ujian bagi laki-laki. Bagi laki-lakinya. Karena Pak masih pengen misalnya 5, 6, 7 gitu. Gitu. Udah dibatasi aja 4, udah dapat 4 aja, itu masih pengen gitu ya. Pengen. Itu fitrah laki-laki, nggak bisa. Silakan studi manapun akan begitu. Studi psikologis apa akan seperti begitu. Makanya amat sangat adil Allah Subhanahu wa taala untuk di akhir zaman ini bahwanya umat Nabi Muhammad cukup 4 saja. Sebagai batas paling minim bagi orang yang memang punya kekuatan besar. Gitu. Padahal aslinya bisa lebih dari itu. Fitrahnya begitu. Maunya begitu. Gitu. Nah, kalau ada narasi seperti ini, bahwa istri satu itu kan sebetulnya sudah cukup, effort kita, waktu kita, usia kita bisa digunakan untuk yang lainnya. Setiap harinya. Misalkan tidak harus fokus ke istri aja. Kan masih kita ngurusin pendidikan, ngurusin dakwah mungkin gitu ya, ngurusin anak dan sebagainya. Kenapa sih harus 4 istri? Apa ini tidak membuat kita hanya fokus ke urusan istri mungkin ya, narasi di luar seks gitu. Narasi itu menurut saya bagi orang yang diajukan kepada orang pengangguran, Pak. Gitu ya. Teori yang saya temukan dari berbagai guru saya di manajemen mengatakan jangan pernah memberikan pekerjaan kepada pengangguran.
Oh, jangan pernah Karena kakak pasti akan beres. Oh, gitu. Berikan pekerjaan orang yang memang aktif. Maka orang yang aktif, orang yang kuat, 4 istri itu bukan beban. Bukan beban. Bukan ya, beban. Bukan beban. Justru kalau misalnya ada mengatakan 1 istri saja saya tidak kuat, morat-marit seperti begini, ya memang Anda melayaknya begitu. Tapi bagi orang yang luar biasa bisa bekerja dalam tempo singkat dan kemudian bisa memanage waktu, bisa memanage pekerjaan, nggak ada masalah. Karena buktinya apa? Ada orang mimpin 1 perusahaan aja nggak bisa. Sementara ada orang 10 perusahaan santai-santai saja. Ya, bisa banyak begitu. Analoginya seperti itu. Analoginya seperti begitu. Oh, Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Makanya jangan mengkritisi poligami dari hal yang kayak begitu. Saya bisa membantah lewat pendekatan yang lain. Guru saya bilang, jangan pernah memberikan pekerjaan kepada orang pengangguran. Gitu. Jadi kalau ada orang misalnya kasih pekerjaan 1 saja, itu beratnya minta ampun. Nah itu sama. Orang yang punya istri 1 beratnya minta ampun, kira-kira begitu. Gitu. Kira-kira begitu. Sama kan? Kan sama. Bener nggak? Bener nggak Pak Dokter? Kenapa belum punya istri? Kenapa orang jadi pengangguran juga gitu? Ya, Kenapa dia nggak dikasih punya pekerjaan? masalah dirinya sendiri gitu. Nah, sekarang gitu. sekarang ini, orang punya istri 1 bermasalah. Iya. Lalu mengkritik ke orang punya istri 4, nggak ada masalah. Kira-kira yang harus mengkritik itu siapa gitu loh. Harusnya yang punya istri 4 tuh bilang, lu tuh apa kerjaannya? Manage waktu nggak bisa, manage pekerjaan tidak bisa, mendesain diri sebagai orang produktif tidak bisa. Iya. Nah kan harusnya begitu. Bangkit loh, harusnya begitu. Nah yang kreatif seperti saya, istrinya 4, saya nggak pernah terbebani punya istri 4. Dan nggak merasa banyak masalah itu? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalah istri suami ya umumnya bisa ya kecil-kecil ya. Tapi itu normal. masalah karena ada istri 4 itu nggak ada. Justru sebagaimana kemudian yang pengalaman saya, dengan saya punya istri 4, istri bisa saya berikan fasilitas, waktu dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengurus ibunya, mengurus keluarganya, yang memang butuh pertolongan. Kan begitu kira-kira. Jadi tidak harus selalu mengurusin suami ya. Karena kan ada istri lain gitu ya. Oh gitu. Jadi lebih santai gitu. Mau kemana-mana gitu. Misalnya mau kemana-mana, saya butuh bawa istri 1, anaknya kan bisa tidur oleh yang lain. Nah itu contoh seperti itu. Makanya saya akan mencoba memahami poligami ini tidak hanya lewat pendekatan doktrin agama. Yuk kita bahas lewat pendekatan manajemen, sosial, social engineering, kita bahas. Begitu. Itu yang penting koridornya udah dikasih ya. Diperbolehkan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita sebelumnya di sesi sebelumnya kita pernah membahas mengenai bagaimana nih untuk menjadi suami yang qawam, kalau nggak salah istilah Coach Hafidin gitu ya. Memperbaiki diri suaminya dulu dan lain-lain, kita bahas tuh gitu. Betul. Mentoring salah satunya ya bisa dia lakukan. Boleh nggak kita melihat dari perspektif seorang istri nih, apa sih yang perlu mereka lakukan ketika pada saat ini atau sebelumnya atau dalam kondisi di mana suaminya sedang minta izin atau ngasih tahu bahwa mereka ingin poligami nih suaminya, apa yang harus dilakukan seorang istri? Menurut saya adalah responlah sesuai dengan apa yang hasil dididikan oleh suami. Jangan pernah ragu, gitu. Nolak tolak, terima. Hasil didikan suami tapi tadi. Karena itu hasil didikan suami. Ngapain 5 tahun tidak menjadikan istri lebih takwa, lebih mengenal syariat? Loh, saya akan mengatakan begitu. Jadi ketika ada seorang suami bilang ke saya, Pak Kiai, Pak Ustadz, Coach Hafidin, istri saya menolak. Lah itu hasil kamu. Silahkan diambil, silahkan dipanen. Oh jadi buahnya itu. Itu buah dari selama ini perjalanan rumah tangga Anda. Kualitasnya kayak begitu. Makanya saya sering mengatakan gampang untuk mengukur bener apa tidak benernya seorang suami itu berumah tangga itu. Ajaklah suami istrimu scale up melaksanakan syariat. Ya kan? Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan kepada seluruh wanita yang memang tidak terdidik untuk taat pada syariat, ya urusan Anda. Kalau Anda menolak suami Anda poligami, ya itulah hasil pendidikan suami Anda. Dan Anda harus jujur. Gak bisa, ente gak ngapa-ngapain sama saya kok. Hanya ngasih makan doang. Kan kira-kira begitu, hanya ngasih pelesiran doang. Kami tidak mendoakan apa-apa, gak bisa. Begitu. Jadi
tidak bisa tanpa desain. Kira-kira begitu. Makanya kenapa saya tertarik untuk membuka program private mentoring supaya laki-laki itu sadar bahwa wanita itu juga punya kemerdekaan untuk menerima dan menolak. Iya, iya. Dan ingat, yang namanya manusia itu produk pendidikan. Produk pendidikan. Lah, kalau istri Anda menolak poligami, itu berarti apa? Selama ini Anda mendidik salah. Kira-kira begitu. Jadi kalimat murabbi atau muaddib dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya maknanya sampai ke situ. Mendidik dalam hal ini kan bukan mendidik terkait dengan poligami terus-menerus kan? Oh, enggak dong. Saya jarang ngomong poligami dengan istri. Bahkan jarang. Jarang. Oh, oke. Gitu. Makanya mereka melihat saya karena konsistensi dalam ngurus umat. Itu kemudian logika berpikir syariat juga ini. Saya bersyariat itu tidak hanya taklid, tapi berpikir ada reasoning yang saya ajarkan sama ini. Kan saya pernah cerita, istri saya tuh ketika ditanya oleh orang, sebenarnya teteh mau nggak poligami? Enggak, gitu. Tapi realitasnya menjadi istri Kiai Hafidin. Oh iya. Apa? Terus kenapa gitu? Katanya iya, saya sebagai wanita nggak mau. Tapi karena saya muslimah, lalu mau saya simpan di mana? Status kemuslimahan saya kalau saya menolak suami saya poligami. Sementara banyak faktor. Satu, saya wajib taat pada suami. Saya wajib ikut pada visi suami. Saya wajib ikut kepada program suami. Terakhir, saya wajib membuktikan bahwa saya muslimah yang kafah. Kan selesai urusannya. Gitu. Itu hasil didikan suaminya. Hasil didikan suami. Bukan atas didikan orang lain. Bukan orang. Jadi nggak bisa nyuruh orang lain, tolong dong sadarkan istri saya. Nggak bisa. Kayak gitu. Nggak bisa. Oh, Nggak bisa, oke. bos. Nggak Iya, bisa. Gitu, nggak bisa. Oke. Jadi begitu. Jadi kalau saya mengatakan, gimana kalau ada laki-laki perempuan menolak poligami? Itu hasil didikan ayahnya, didikan suaminya, didikan kemudian lingkungannya begitu. Maka jangan mensalahkan suami istri yang menolak syariat poligami. Bukan kesalahan mereka. Suaminya ya. Kesalahan yang lingkungan yang mendidiknya, kira-kira begitu. Oke. Kalau tadi istri yang akan dijadikan akan dipoligami nih. Istri yang pertama. Istri yang kedua nih sekarang nih. Kadang saya suka dengar gini, ada syarat. Saya mau dinikahin asal ceraikan dulu istri yang pertama. Itu gimana sikap seorang cowok, seorang pria? Kalau menurut analisa saya, wanita seperti begini nggak layak untuk jadi istri siapa. Oh, justru nggak layak Nggak gitu ya. layak. Di awal udah kelihatan. Oh, nggak filter. bisa. Oh, oke. Tinggalin aja gitu ya. Tinggalin aja ngapain? Kira-kira begitu. Jadi apa? Kalau ada orang 1000 lebih cantik dari dia, lebih cantik dari istrinya, mendingan istri yang pertama daripada wanita yang kayak begini. Nggak ada artinya. Oke. Itu kalaupun jadi dinikahi, misalnya gitu, malah tambah sengsara dia. Malah Secantik tambah- apapun. Itulah kenapa poligami itu sengsara itu karena milih istri yang salah gitu ya. Ini yang salah. Cara milih istri, sibuk dengan cara milih, sudah nggak bisa. Gitu, makanya banyak poligami justru merusak rumah tangga. Rumah tangga. Merusak hartanya gara-gara ya tidak paham bagaimana mendesain kehidupan supaya poligami itu dengan kita nggak ada masalah. Kira-kira begitu. Ada hubungan gak sih Pak Hafidin antara tingkat pendidikan istri saat dia memutuskan akhirnya poligami atau tidak? Pendidikan maksud saya adalah pendidikan formal. Istri. Lebih tinggi pendidikan istri, misalkan S1 atau S2 atau S3, itu kecenderungan menolaknya lebih tinggi karena lebih teredukasi secara ilmu umum gitu. Dia pilihannya jadi Ini lebih banyak gitu. sudah jadi istri apa sebelum jadi Sudah istri? jadi istri? Oh, tergantung suaminya. Oh, tetap tergantung suaminya tadi. Iya. Oke. Ada salah satu istri saya ya itu reasoningnya tinggi, dialektikanya luar biasa. Dia punya critical thinkingnya luar biasa dan jago dalam urusan problem solving. Oke. Pinter luar biasa, selalu ranking 1 ketika kuliah. Gitu. Diajak poligami, oke. Seperti itu, nggak ada masalah gitu. Artinya nggak ada hubungannya poligami ini diterima oleh orang cerdas atau tidak oleh orang cerdas. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memposisikan wanita ini betul-betul bisa menerima itu oleh suaminya. Kenapa? Tidak ada manusia yang paling tahu laki-laki kecuali istrinya, melebihi ibunya. Nah, kalau seorang istri kemudian menolak suaminya
poligami berarti apa? Ada tanda-tanda nggak beres di laki-laki, kira-kira begitu tuh. Oh, gitu ya? Makanya diberesin dulu Beresin dalam program dulu. private mentoring oleh saya, kan Oh. kira-kira begitu. Beresin dulu loh. Jangan dulu ngomong poligami. Makanya saya bilang, siapa yang mau ngambil program saya, satu syaratnya, jangan ngomong lagi poligami dengan istri. Resistennya tinggi. Karena Anda seolah-olah Anda ibarat kata ada barang 7 ton, sementara Anda punya L300. Jangan dong. Belilah Puso yang 16 ban itu baru masukin, kira-kira begitu. Bangun dulu itu. Bangun dulu itu. Begitu. Oke. Jadi gitu. Oke, jadi kalau poligami ini seperti yang tadi saya sampaikan, apakah itu solusi bagi perselingkuhan di mana-mana sebetulnya? Enggak juga. Enggak juga ya. juga. Berarti memang tadi seperti di Enggak awal sampaikan juga, ya, enggak juga. poligami pun tidak mencegah orang untuk Enggak juga. selingkuh. Enggak Tetap juga. aja level Enggak juga. keimanan. Jangan bawa-bawa poligami untuk menyelesaikan selingkuh, enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Oh, oke. Selingkuh itu doyan. Selingkuh itu enggak karena koreksi diri kurang. Oh, gitu ya. Ketahanan diri dalam iman kurang. Itu aja selesai. Enggak ada. Jadi jangan dibawa-bawa ke urusan itu. Poligami bukan solusi untuk tidak selingkuh. Poligami murni karena untuk menegakkan syariat. Untuk kemudian menyalurkan pilihan yang halal, kan gitu. Harusnya itu. Iya dong, harusnya itu. Selingkuh itu pilihan yang tidak benar Yang gitu tidak ya. benar. Yang tidak halal. Yang tidak halal. Ah. Gitu. Level sakit hati ke istri yang dihianatinya berbeda dong kalau gitu ya. Harusnya. Ketika kapan tuh? Antara selingkuh dan poligami Oh, itu. beda dong. Kan secara Beda. wanita nih, istri Beda. sama-sama Beda. tidak akan ikhlas dong di awal, betul? Tidak akan ridho dong, Iya. betul nggak? Walaupun di poligami dan dia mengizinkan gitu ya, tetap ya. Tapi berbeda ya itu Ya, tingkatannya. beda. Sangat beda. Sangat beda. Jadi gini. Saya belajar banyak hal termasuk tentang vibrasi. Dari energi, vibrasi, frekuensi, kemudian muncul resonansi dan seterusnya. Suami yang selingkuh ini nggak bisa mengeluarkan vibrasi positif yang tinggi, nggak bisa. Energinya pasti lemah. Dan pasti serba salah. Nah, orang serba salah mimpin orang, kira-kira gimana tuh? Ya kan. Tapi kalau suami yang poligami, sekalipun dia tidak memberitahu istrinya, tapi dalam naungan syariat, maka dia akan kuat, bisa bimbing istri. Oh gitu. Makanya banyak pendekar di masa lalu, istrinya 4, tapi nggak ada yang tahu satupun. Ada yang kayak gitu. Jadi masing-masing tidak tahu. Nggak tahu. Ada. Dan itu sampai zaman hari ini masih ada. Dan dia kuat. Karena masing-masing berpertimbangan. Ini masyarakatnya begini, ini masyarakatnya begini, masyarakatnya begini, masyarakatnya begini. Ya sudah. Tapi bukannya suatu saat kemungkinan akan diketahui juga, dan kalau diketahui dianggap itu mengkhianati yang ada yang bilang, kenapa lo ngasih tahu sama gue dari dulu? Dan kalau tahu begitu kita kedekatan aja kan bisa begitu. Gitu. Makanya ingat, ya, kita sudah belajar tentang vibrasi, tentang segala macam. Ya itu. Makanya Pak, selingkuh itu pasti bikin masalah. pasti itu ya. Pasti. Tapi kalau kemudian poligami, walaupun misalnya tidak apa ini, ya insya Allah akan cepat reda. Tergantung seberapa hebat suaminya memperkuat diri. Oke. Makanya saya bukan tidak minat untuk membuka kelas untuk private mentoring perempuan, bukan. Karena problematika juga bukan di perempuan, Bukan di di laki-laki. perempuan ya. Di laki-laki. Gitu. Makanya saya bilang apa? Kecuali kalau si perempuan tersebut dikirim oleh saya oleh suaminya, boleh. Gitu. Kita hadirkan. Ilmunya ada. Begitu, Pak Dokter. Kriteria sebuah keluarga yang poligami sukses itu apa sih? Tadi kira-kira, maksudnya gini, ketika dia menikah lagi, tapi cerai dari si pertamanya, itu berarti gagal berpoligami dong ya? Gitu. Udah pasti gitu? Enggak juga. Oh enggak juga? Enggak juga. Sekarang pertanyaannya, apa iya setiap wanita itu bisa dididik oleh laki-laki? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Makanya kalau saya mengatakan begini, Anda itu mau siri ataupun legal, nggak penting bagi saya. Yang penting satu, attitude Anda tidak pernah berubah dari baik menjadi buruk. Kalau perlu naik. Yang kedua, kinerja bisnis Anda tidak pernah turun, terus naik. Apalagi kinerja sosial dan politik terus naik. Itu saya bilang baru indikator. Karena apa? Kalau indikator-indikator itu misalnya cerai segala macam, sudah waktunya cerai. Makanya banyak laki-laki yang merasa gagal dalam hidup karena perceraian. Enggak juga harusnya. Enggak juga harusnya ya. Enggak juga. Gitu.
Karena hidup ini ya bukan untuk untuk hebat-hebatan. Hidup ini untuk benar melaksanakan sesuatu. Gitu, dan di atas koridor yang benar. Nah, kalau istri itu walaupun gak poligami bisa cerai. Karena memang potensinya begitu. Gitu. Bahkan tidak dengan poligami pun ya kalau Banyak cerai gitu banyak ya. perceraian. Dan ada yang menikah lagi tapi cerai dari istri pertamanya karena nggak mau dipoligami, belum tentu dianggap gagal gitu ya. Iya. Selama tadi sifat dia, sikap dia, performa dia sebelum dan sesudahnya termasuk keimanannya tetap naik gitu ya dan terus naik. Dan saya mengatakan begini, kata orang, ada satu podcast mengatakan begini. Poligami di masa lalu itu wajar. Karena apa? Banyak peperangan. Sehingga laki-laki sedikit. Iya, banyak janda ditinggal meninggal ya, syahid atau apapun dulu ya. Iya. Oke, perang. Lalu saya mengatakan, lah sekarang lebih relevan lagi. Kenapa tuh? Karena banyak laki-laki tidak kawam. Sehingga banyak istri yang memilih cerai dari suaminya. Oke, jadi janda Silakan, cerai ya, ya, bukan janda. silakan cek data di Jawa Barat, di Jawa Timur, di mana-mana. Banyak perempuan minta cerai dari suaminya. Itu potensi. Untuk laki-laki kawam untuk menikah lagi banyak. Artinya apa? Relevan. Poligami relevan di segala zaman. Kalau dulu banyak laki-laki yang wafat. Kalau sekarang banyak laki-laki yang tidak kawam. Kan tetap aja nganggur kan perempuannya. Karena untuk apa saya jadi istri? Kalau suaminya model kayak begini kan kira-kira begitu. Gitu ya. Ya kan? Cara Relevan. pandangnya Lah seperti iya itu. dong. Harus bagaimana lagi? Oh. Artinya relevan. Makanya jangan ributin soal poligami itu baik apa tidak, jangan. Ente layak apa enggak? Sebab bagi Anda yang layak nggak ada masalah. Problematikanya Anda yang tidak layak. Coba-coba poligami masalah. Kira-kira begitu. Jadi jangan pernah menyalahkan poligaminya. Poligami relevan di segala zaman. Jika orang mengatakan bahwa dulu kan iya wajar banyak orang meninggal. Loh sekarang banyak laki-laki yang nggak kawam. Bukankah banyak hari ini laki-laki yang duitnya banyak tapi uangnya dalam kekuasaan istrinya? Lah yang kayak begini nggak bisa mendapatkan ketenangan dan kenikmatan. Kira-kira begitu. Atau banyak laki-laki yang memang tidak benar ngurus istrinya, kira-kira begitu. Nggak bisa mendidik lah, segala macam, modal pernikahan hanya cinta dan uang. Sudah wassalam. Ya, buktinya apa? Silahkan cek di seluruh pengadilan negeri di pengadilan agama muncul banyak janda bangga joget-joget kan. Hore, aku apa tuh? Aku sudah dapat begitu. Itu fenomena yang menjadi kesempatan bagi laki-laki kawam untuk mendapatkan perempuan-perempuan soleha yang gak kemudian dinikahi oleh laki-laki yang gak beres di masa lalu. Kan bisa begitu. Makanya kalau ada orang mau poligami gampang, perbaiki aja diri. Nanti juga Allah akan datangkan para wanita-wanita yang memang layak untuk menjadi istri. Itu banyak, Bos. Begitu. Dan disiapkan oleh para mentor-mentor ini. Masuk coach? Enggak juga. Laki-lakinya dipersiapkan. Laki-lakinya dipersiapkan. Nanti Allah akan datangkan sendiri. Akan datangkan sendiri yang baik. Karena apa, laki-laki yang baik kan dijodohkan dengan perempuan yang baik, kira-kira begitu. Iya. Yang jelas kan, yang jelas sesuai syariat. Dan di netizen kita juga, viewer kita juga banyak yang bilang ini kan sunnah, tapi sunnah itu kan tidak selalu harus poligami dong. Banyak sunnah-sunnah yang lain gitu yang perlu kita lakukan. Ini jawaban coach gimana nih? Kan pernah. Pernah kan? Sedekah pernah. Pernah. Berbuat baik pada orang tua pernah. Ya. Poligami kapan pernah? Jadi karena belum pernah itu ya? Iya. Sementara Allah bilang udkhulu fis silmi kafah. Ya kan? Masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan. Minimal tuh pernah. Kalau memang kuat, kalau memang mau. Tadi balik lagi ya. Iya, makanya jangan menggunakan logika itu, nggak masuk. Kenapa sih poligami yang didahulukan? Nggak mendahulukan. Hanya pengen pernah doang. Kira-kira begitu tuh. Kira-kira begitu kalau mau dibalikin kan gitu. Iya. Karena apa? Ya bukan persoalan mendahulukan tidak mendahulukan. Saya tidak ada dalam pikiran saya bahwa frame hidup saya itu poligami, nggak ada. Nggak seperti itu. Nggak ada seperti begitu, nggak ada. Frame hidup saya bukan untuk itu. Ada yang lebih besar dari itu, jauh lebih besar. Dan poligami hanya sarana untuk kekuatan sosial saya. Kan pasti. Sarana untuk kekuatan sosial. Saya. Gitu. Silakan baca tentang teori tentang pronatalis. Kita akan ketemu.
betapa dunia modern saat ini sudah kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa yang kuat. Karena apa? Banyak orang tidak mau melahirkan anak. Ya, ya. Dan seterusnya. Makanya saya akan jadi pemenang di masa yang datang. Kalau anak saya 50, anak-anak saya semuanya 50 anaknya. Apa yang terjadi kira-kira? Saya terbangun keluarga besar yang luar biasa, bisa jadi setengah keluarga saya menempati Singapura. Singapura udah nggak ada orang. Menempati Jepang dan seterusnya, bisa kayak begitu kira-kira. Ya. Makanya ya pahamilah poligami sebagai sesuatu yang normal. Jangan dibilang negatif. Oke. Dan tadi kalau kita bicara anak, sering juga nih saya dengar narasi yang meng-counter apa yang kau sampaikan tadi. Ingin punya 50 anak atau keluarga kita, anak kita banyak gitu ya. Kenapa sih fokus ke kuantitas enggak ke kualitas? Siapa bilang saya nggak melakukan kualitas? Siapa bilang? Berarti 50-50-nya harus kualitas bagus. Jelas. Unggulan gitu ya. Jelas. Saya bangun. Karakternya saya bangun. Nggak main-main. Orang yang melakukan sesuatu yang besar mustahil meninggalkan yang kecil juga. Nggak bisa. Itu dong. Berpikirnya begitu. Jangan nyelenehnya. Kan kira-kira begitu. Ya kan? Gitu. Siapa bilang? Saya tak tagih brutal untuk urusan begitu. Kamu harus begini. Standarnya begini. Gitu. Berarti sama dengan poligami. Jangankan istri banyak, istri satu saja masih bermasalah. Anak pun gitu. Sama bos. Sama gitu ya. Gara-gara memang kualitas suaminya error, ayahnya error, anak satu juga nggak bisa diurus. Tapi kalau kualitas ayahnya bagus, kualitas suaminya bagus, baru-baru 1, 10. 10 bisa dikelola, kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi sebetulnya itu semua ada alasannya ya, reasoningnya ya. Kenapa kita mau? Karena mampu tadi ya. Iya. Dan orang harus memampukan diri sendiri dulu, gitu ya. Makanya saya ketika dapat jawaban itu, Pak Kiai pengen tahu jawaban paling bagus. Jangan pernah ngasih pekerjaan kepada pengangguran. Gitu. Oh saya ngerti. Saya bilang gitu. Saya sudah paham. Oh begini maksudnya gitu. Gitu. Beliau luar biasa ngasih challenge ke saya tuh. Gitu. Jadi kenapa kamu poligami? Karena apa? Kamu selalu kurang pekerjaan. Karena bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Saya yakin Pak dokter pernah menemukan orang masalah kecil jadi besar. Yang harusnya sebentar jadi lama, ya kan? Iya. Lah orang yang kayak gini nggak boleh poligami. Dari hal seperti ini ketahuan. Ketahuan. Oh, gitu. Masalahnya kecil diperbesar oleh dia. Bikin rusak organisasi misalnya. Pertemanan rusak, yang kayak gini jangan. Nah terus pertanyaannya, siapa yang pengen punya ideal yang kayak gini? Kan nggak ada. Nggak ada. Pengennya yang bagus, yang cepat, lebih mudah istirahat, kapan saja istirahat, kan begitu. Iya. Kan begitu dong. Manajemennya bagus dan seterusnya. Gitu. Makanya saya mengatakan poligami itu harus dilihat dari kualitas hidup, bukan dilihat dari miringnya. Gitu. Jangan dari syahwatnya doang. Kira-kira begitu. Begitu Pak Dokter. Makanya saya bilang kepada dokter tadi, siapa yang kira-kira bisa berdiskusi dengan saya di forum ini untuk mengecek kira-kira begitu. Sebab apa? Orang harus paham. Jangan pakai logikanya cemburu kan. Coba logikanya cemburu, nafsu, syahwat. Jadi kosakatanya tuh itu loh. Emang nggak ada kosakata lain yang bisa membersamai poligami. Kosakatanya tuh syahwat, cemburu, apalagi itu sakit hati, coba khianat. Ya Allah, kosakata yang nggak produktif menurut saya. Masih banyak kosakata yang bisa kita gunakan. Kata pilihan yang bagus untuk kita tempelkan di kalimat poligami. Indah luar biasa. Iya. Walaupun sebagian Pak Hafidh juga pasti menyadari dong bahwa kosakata itulah yang menjadi narasi-narasi terkait poligami kan. Pasti seperti itu kan. Dan seputar itu aja di masyarakat Indonesia kan. Iya. Karena apa? Miskin kosakata. Kurang belajar, kira-kira begitu tuh. Lah saya enggak, saya belajar. Saya siap untuk belajar dengan siapa saja. Saya punya banyak mentor. Di mindset segala macam saya punya banyak mentor. Makanya saya selalu belajar, selalu ketemu dengan banyak orang. Untuk apa? Menemukan kosakata yang paling pas, paling bagus untuk problem-problem tertentu masyarakat. Istri saya kenapa enggak ini? Kenapa? Saya pilih kosakata terbaik untuk menyelesaikan satu masalah. Tidak menggunakan kata yang sama. Kayak gitu. Karena apa? Walaupun masalahnya sama, beda waktu, beda tempat, beda kondisi, ya nggak boleh dong
menggunakan solusi yang sama. Hasilnya bisa beda. Hasilnya berbeda. Saya memandang segala urusan seperti itu. Makanya poligami bagi saya asik. Tergantung kita kecerdasan kita di mana gitu loh. Tapi kalau mindset kita terkungkung pada poligami itu adalah salah, alam nggak bisa. Poligami itu urusannya adalah syahwat, urusannya adalah kecemburuan, urusannya adalah penindasan. Emang nggak ada kalimat yang bagus tuh gitu, kira-kira begitu kan? Gitu. Berarti kalau diskusi atau debat dengan orang yang pendekatannya hanya kosa-kasa itu nggak bakalan ini ya? Bisa. Nggak bakalan ketemu ya? Emang nggak akan ketemu, tapi kan kita bisa menaklukkannya. Oh, memungkinkan itu ya? Oh, oke. Sangat mungkin. Banyak cara untuk kemudian bagaimana membungkam orang yang memang punya kata-kata lemah. Makanya harus banyak belajar, banyak baca dan seterusnya. Begitu, dokter. Dan itu dilakukan terus. Lakukan terus, nggak bisa. Nggak boleh berhenti ya? Nggak bisa. Belajar Saya kan asik terus. kalau ngobrol dengan dokter tuh asik. Kira-kira begitu tuh. Karena kata-katanya banyak. Kan, kira-kira Gitu. begitu. Saya nggak mau berani terlalu banyak pakai kosakata juga nih terkait hal yang sensitif ini nih. soalnya kita juga ya memastikan bahwa ini hanya expertnya yang bicara di sini. Iya. Jadi kadang-kadang saya sebagai pewawancara itu harus mengenalkan ilmu saya, walaupun misalkan satu narasumber itu saya tahu ilmunya juga, Iya, betul. tapi saya harus mengenalkan ilmunya supaya Luar biasa. narasumber memang yang expertnya Luar itu yang biasa. bicara gitu ya. Luar biasa. Kurang lebih Luar seperti biasa. itu. Waduh. Coach Afidin, ada yang disampaikan nggak terkait dengan, saya nggak tahu ya, maksudnya apakah terkait poligami saja silahkan, atau terkait dengan kondisi bangsa ini yang menjadi concern Coach Hafidin, bahkan sampai tadi jangan sampai di awal kan kita diskusi, jangan sampai isu-isu yang tidak harus publikasi ke media, bahkan sebetulnya poligami kan tidak harus dipublikasi terlalu besar juga kan, itu hal yang lumrah dan sesuai syariat tadi kan seperti itu narasinya, dibandingkan dengan banyak juga hal-hal besar yang harusnya jadi perhatian banyak orang, banyak media, pemerintah terutama dan para politikus seperti itu. Silakan, ada yang sampaikan? Ya, saya punya banyak mentor. Mentor saya sering bilang, Hafidin, Indonesia sedang gelap. Ya, perbaiki keadaan bangsa ini yang lebih bijak. Kira-kira begitu tuh. Maka bagi saya tidak akan mengikuti. Makanya saya ada tokoh begitu saya nggak ngikutin. Nggak ada. Lebih baik saya fokus kepada bagaimana memperbaiki bangsa ini lewat dari hal-hal yang kecil. Gitu, pergerakan keluarga, pergerakan kemudian masyarakat dan seterusnya gitu. Makanya apalagi sekarang gonjang-ganjing Cina, Amerika yang lagi bertarung Tarif ya. tarif dan seterusnya itu, saya yakin di Indonesia akan luar biasa pengaruhnya besar, kira-kira begitu. Makanya masyarakat saya yakin sudah amat sangat cerdas hari ini bisa memilih mana konsumsi berita yang butuh dibanyak gitu. Dan suatu saat juga mungkin akan malu bagi media kalau menggambar-gemborkan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Kira-kira begitu. Ya, kita adu kecepatan saja kan gitu. Bagaimana kita menyelesaikan masalah bangsa ini agar kemudian bisa lebih baik. Adapun masalah poligami itu indah bagi yang mengerti keindahan. Kira-kira begitu. Oke. Luar biasa Coach Hafidin. Terima kasih nih atas kehadirannya di sesi ini. Semoga bisa menginspirasi dan membuka wawasan bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.